Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa ya duduk di majelis ilmu. Selama masih ada kesempatan dan waktu nggih. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu itu untuk kebaikan yang paling membuat kita semakin manusiawi ya adalah bermajelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi maksudnya, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa meniti jalan di dalamnya terdapat menuntut ilmu, barang siapa menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi maksud dari hadis ini adalah semakin kita menuntut ilmu, maka kita akan semakin baik, kita akan semakin berakhlak, kita semakin bertauhid, semakin terhindar dari kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semakin Allah mudahkan kita semakin Allah mudahkan kita menuju surga, karena keinginan kita yang utama itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi bukan kita itu menginginkan surga lantas kita hanya memikirkan nikmat perut dan kemaluan saja, tidak. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Artinya kita mengharap surga itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang tadi kita baca ya di surat Al-Ghasyiyah itu, di sana disebutkan kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang mukmin. Ya. Maka itu adalah keniscayaan bagi kita semua. Semakin banyak kita duduk di majelis ilmu, insyaallah kekuatan ilmu kita, daya nalar kita terhadap kehidupan itu semakin baik. Itu maksudnya kita dipermudah untuk menuju surga. Nah, semakin kita berilmu, semakin kita mudah untuk menuju surga yang makin baik, makin mudah, makin ikhlas. Sebenarnya kaitannya nih subuh ya, karena anak pikir langsung ada subuh gitu. Tapi ternyata nyalain api aja 15 menit itu. Nah, bahasa kita bahas hal yang berkaitan dengan subuh. Harusnya kalau backgroundnya gelap, oke. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan jika seorang hamba itu bangun untuk subuh kemudian sholat subuh di masjid, fi zimmatillah, dia berada di dalam zimmah itu bahasa Indonesianya. Jadi hidup kita itu ditanggung oleh dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, karena idealnya orang yang sholat subuh itu disiplin. Kemudian orang yang tidak tidur setelah itu rezekinya lancar, baik secara duniawi ataupun batin. Kalau udah biasa tidur subuh itu kan makruh, tidak dianjurkan, kecuali di tempat-tempat yang mengharuskan, lelah misalkan, tidak tidur pagi karena satu dan lain hal, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau menyengaja, maka itu kemakruhan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan fi zimmatillah. Nah, sekarang masih ada titik-titik subuh. Kita bahas sedikit tentang tadabbur ayat. Ayat yang berkaitan dengan ayat subuh, suratnya surat apa? Oh, Bapak sekalian, tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Ayat yang berkaitan dengan subuh. Selain itu, yang identik sekali, nyerah. Ini karena dinginnya apa ya, jadi lupa.
surat yang sangat identik dengan subuh itu adalah surat Al-Falaq. Ya. Jadi sekarang kita mungkin tadabbur cepat aja tentang surat Al-Falaq. Panjang sebenarnya pembahasannya, cuma kita tadabbur cepat aja. Dari awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, falak ini ya, maksudnya adalah muakhirati al-lail, masuk ke waktu subuh hingga fajar. Kenapa kita berlindung kepada Allah yang menguasai subuh? Karena subuh itu tempat banyak sekali orang-orang lalai, dan secara spesifik selain maghrib, ya, subuh itu adalah tempat di mana sihir itu gampang sekali sampai. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berlindung di atau kepada Tuhan yang menguasai subuh. Itu ya. Kalau antum sekalian baru bangun subuh, apalagi dinginnya kayak gini, selimutnya tebel, terus dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala melalui alarm yang antum pasang sendiri untuk sholat tahajud. Kira-kira bangun antum matiin terus tidur lagi, atau antum langsung semangat, aku siap menghadapi dunia? 7 masang alarm, 6 dimatiin, yang 1 jam 7 pagi ternyata. Nah itu kan ujian ya bagi kaum mukminin yang berada di waktu subuh. Makanya asqalus shalah indal munafiqin al-isya wa as-subh wal isya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberat-berat salat bagi orang munafik adalah subuh dan isya. Tapi ini kalau orang ini kita dikasih ciri-ciri. Karena kalau misal kita pandang dari sudut antropologis, dulu subuh itu kan nggak ada lampunya sama isya. Jadi orang munafik nggak mau sholat karena percuma sholat nggak dilihat. Sekarang kan udah terang Pak, subuh Pak. Jadi orang yang nggak sholat subuh sekarang jangan dibilang munafik. Maksudnya nggak sholat subuh di masjid. Ada sisi husnuzon di situ. Tapi kalau bisa kita laki-laki sholat subuh di masjid. Alah masih sampai sekarang lucu aja. Mukmin, ya, laki-laki, tahu tentang ilmu, hukum tentang sholat, masih nggak sholat di masjid. Kecuali ada uzur ya. Kenapa? Dia solehah apa gimana nih laki-laki? Nah ini salah ya. Jadi kenapa dulu itu nggak mau sholat subuh dan nggak mau sholat isya? Karena nggak kelihatan mukanya. Nah itulah namanya munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau misal dia sholat malas-malesan. Kalaupun dia sholat benar, yura'unan nas, dia itu riya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Nah ini tentang al-falaq. Jadi keutamaan subuh itu banyak sekali. Jadi kalau ada istilah yang ngomong apa? Bangun, nanti rezeki dipatok ayam. Benar itu literary itu. Literary. Jadi kalau antum nggak bangun, rezeki antum dipatok ayam. Benar nih. Jadi masalah rezeki itu bukan hanya kapan waktu datang jam itu, tapi ini masalah kedisiplinan. Salah satunya subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri ma khalaq. Dari keburukan malam apabila dari min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Nah, di sini penjelasannya lumayan panjang ya, Bapak sekalian. Intinya min syarri ma khalaq. Setiap keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui makhluknya. Jadi
setiap keburukan yang ada pada ciptaannya. Min syarri ma khalaq. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada keburukannya. Maka kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan manusia, entah jin, ya, yang dapat membahayakan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan dan sandingkan dengan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dengan malam apabila telah gulita, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan al-ghasiq al-lailu idza aqbala bi dhalamatihi minal masyriqi wa dakhala fi kulli syai'in wa azlama. Berlindung dari malam yang ketika kegelapannya itu sudah menyelimuti seluruh tempat, ya, dari timur, kemudian masuk ke semua hal sehingga membuatnya gelap malam. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya malam pertama subuh. Subuh itu memang identiknya dengan kedisiplinan. Ya. Kemudian malam. Malam itu salah satu tempat terjadinya hampir semua kemaksiatan dan mara bahaya. Maka kita secara spesifik ini, saat ada terjadi sesuatu yang sifatnya dangerous, ya, bahaya, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini, ya. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Kenapa malam itu adalah tempat yang paling banyak terjadinya bahaya di dalamnya? Karena disebutin di sini, ya, wa dakhala fi kulli syai'in wa adlama. Kulli syai'in ini maksudnya semuanya, ya. Kadang akal orang itu tertutup ketika malam hari, ya, memiliki kesempatan untuk bermaksiat, dia bermaksiat. Coba antum lihat tempat-tempat yang sifatnya itu maksiat, bukannya kapan? Malam. Ya. Klubnya bukannya malam. Ya, itu antum lewat apa namanya bypass malam di situ yang klip. Ya. Karaoke malam. Kalau siang-siang orang pada kerja nggak buka. Jadi malam ini kita khusus, ya. Selain itu banyak hal yang sifatnya itu kemusyrikan terjadi di malam hari. Antum tahu ngeleak nggak? Boleh ya. Jadi orang yang ngeleak bersekutu dengan jin dan setan itu ngeleaknya malam hari. Nggak sah dia kalau ngeleaknya siang hari. Kita ngelihat bola api siang-siang kan kita kaplakin deh. Terang, beneran nggak takut. Tapi kalau malam hari ada apa ya, ketakutan di dalamnya, maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala idza waqab, ketika malam telah gelap gulita. Baik. Kemudian wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dari keburukan penyihir yang meniup buhul-buhul. Kita bahas singkat aja. Jadi di dunia ini ada dua tipe orang. Orang yang meminta bantuan kepada makhluk zahir, manusia. Ini pembahasannya juga sendiri. Kemudian orang yang meminta bantuan kepada makhluk gaib. Ini pembahasan sendiri. Kalau untuk yang zahir, kita udah dengar, ya, bahasannya. Bahwa kita hanya boleh meminta kepada orang yang hidup saja, bagian seperti itu. Kemudian kalau yang gaib, ini makanya saya ini rekam salah satu pembahasannya ini. Ternyata kalau antum baca di Qaul Mufid karangan Syekh Utsaimin, ada di satu tempat manusia itu menurut Hasan Al-Basri boleh meminta bantuan kepada jin untuk menanggulangi sihir. Berarti niatnya baik. Tapi ini qaul yang gharib sekali. Baru dengar kan antum? Ini qaul yang gharib sekali. Ya. Jangan antum coba-coba. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah liner. Jadi ada orang kena sihir dari jin jahat, kemudian ada manusia minta tolong ke jin yang muslim, soleh, untuk menanggulangi atau mencari orang yang menyihir. Ya, ini adalah pembahasan yang agak spesifik, ya, tentang penyihir. Kemudian yang kedua, tidak boleh secara mutlak.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, kalau ada laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan dari kalangan jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazaduhum rohaqa. Dia semakin berbahaya dan semakin jauh kesesatannya. Jangan antum kira ini tidak ada ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah tidak percaya lagi terhadap sihir, belum tahu aja dia. Ada pesulap hijau, pesulap oren, ngomong sana kemari tanpa ada ilmunya, ya. Kemudian bukan mendiskreditkan dukun ya. Intinya hal yang seperti itu tuh ada. Kita tidak bisa pungkiri karena dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun dalam riwayat terkena sihir. Jadi memang jin dan manusia itu bisa berkolaborasi, ya kayak kajian aja berkolaborasi. Jadi bisa berkolaborasi dan tidak sembarangan. Wah ini panjang nih. Jadi kolaborasi mereka itu sudah pasti menimbulkan kesyirikan kecuali satu tempat tadi. Kenapa? Karena jin jika sudah diminta tolongin oleh manusia, dia akan meminta imbalan. Imbalan dari kalangan jin yang mau membantu manusia tidak mungkin keluar dari kesyirikan. Sudah pasti keluar dari kesyirikan. Misal contoh buhul. Di sini disebutkan buhul. Buhul itu bukan hanya yang ditanam di rumah atau yang gunakan untuk nyantet. Tapi buhul itu bisa jadi setiap hal yang digunakan untuk membahayakan manusia yang dijampe-jampe. Karena di sini disebutkan niup buhul. Contoh misal ada cerita Khalid, insya Allah ada orang yang nemuin uang, ya. Ternyata uang di jalan banyak lah segepok gitu. Terus ada kertasnya apa gitu. Diambil sama orang itu, kemudian dibelanjain untuk keluarganya. Satu keluarga meninggal gara-gara ketakutan setiap hari dicari sama monyet. Wallahu a'lam, karena ini sifatnya psikis sekali. Dan salah satu hal yang harus kita jauhi. Min syarrin nafasati fil uqad. Nah, kita tahu masalah sihir, tapi tidak setiap hal kita harus bawa ke sihir. Karena sihir itu tidak bisa luas gitu cangkupannya. Sihir tidak bisa sembarangan masuk. Atau jin yang diminta tolongi oleh manusia itu tidak bisa sembarangan masuk. Contoh, kemarin ini baru aja terjadi di kampung ya. Ada beberapa orang yang kehilangan uang. Tahu di daerah Karangasem. Baru ini kan yang dulu udah ini paling membagongkan, plot twist kali. Setelah uangnya hilang, semua orang berdesas-desus karena uang hilangnya itu tidak wajar lah menurut mereka. Sampai Umi Ana ngomong, "Jep, tuyul." Kira-kira bener apa enggak tuyul, Jep? Ana disuruh kajian di rumah itu. Ana bilang, bisa jadi, Mak, tapi belum tentu. Ana bilang, jangan sedikit-sedikit tuyul, sedikit-sedikit tuyul dan pelihanga. Ya. Setelah uangnya hilang, pokoknya kemudian ibu tuh sampai naruh uang dagangan, dibacain bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru taruh di bawah lemari, la ilaha. Nah, ini perkara yang harus kita ada di tengah. Anak katakan kepada orang yang takut dan terlalu parno dengan hal itu, jangan dulu berburuk sangka, ya. Jangan dulu arahnya ke sana. Siapa tahu yang ngambil itu bukan jin tapi manusia yang sifatnya kayak jin. Akhirnya setelah ribut-ribut, semua polisi yang di kampung itu kumpul. Kan udah mulai panas nih polisi-polisi itu. Kemudian sepakat mengumpulkan semua orang tua, beberapa orang tua, dan nanya ke orang tua nih, mohon maaf nih karena sekampung kan kita nggak bisa. Siapa di sini yang mau
anaknya rela anaknya diperiksa. Oke. Ada satu ibu-ibu yang ngomong, saya silakan periksa anak saya, orang itu tuyul yang ngambil. Diperiksa lah anaknya. Kalau polisi itu kan dia udah ngerti, antum kenal lah ya, dia tuh polisi itu, jujur anak akui IQ-nya di atas kita. Polisi-polisi itu tidak sembarangan dia BAP, kemudian meriksa itu, pertanyaan-pertanyaannya itu tidak langsung tapi kena. Mereka juga belajar psikologis, jadi tahu orang bohong mana. Akhirnya ditanya nih anaknya, kamu ngambil nggak? Nggak, pertama kayak gitu. Boleh nggak dilihat HP-nya? Orang tuanya ngizinin, kasih. Nah ternyata setelah ditanya-tanya, HP-nya diperiksa, di HP-nya itu ada aplikasi Dana. Dananya itu top up-nya nggak wajar untuk ukuran anak-anak itu. Jadi dia beli apa ya untuk game itu? Diamond ya. Pokoknya untuk game itulah ya. Sana anak nih emang kurang ajar. Allah. Itu pentingnya kita mendidik anak-anak. Ternyata anak-anak itu yang ngambil uang orang tuanya. Akhirnya semua pemuda yang ada di kampung itu diperiksa sama polisi satu-satu. Yang plot twist tahu nggak antum? Ternyata ada salah satu orang tua yang nyari ustad. Dalam artian ya, bukan orang pintar sebenarnya dia. Nyari ustad, nanya aja, tolong nih. Terus orang pintarnya, kan karena udah dipercaya dia bisa gitu ya. Orang pintarnya, ya dah kalau gitu. Dia begadang katanya semalaman. Terus di dalam tirakat atau meditasinya dia melihat sesosok monster yang sangat menyeramkan. Padahal panakannya nyemak pis ya. Sesosok monster yang sangat menyeramkan. Nih kalau anak spill, nggak usah deh, ini bisa di-cut ya. Kalau anak spill namanya pasti Mas Badrimin tahu, Mas Roni tahu. Mungkin antum sekalian tahu, udah pasti. Jangan disebut namanya. Situ biur satu kampung. Yang itu kan plot twist tuh, yang lucu. Tadi ini gimana kabarnya sekarang? Jadi yang bisa, pokoknya kalau udah orang datang ke orang seperti itu, perlu ditanyakan tauhid. Karena manusia itu tidak mengetahui hal yang goib. Kecuali di beberapa kitab disebutkan ada manusia yang punya kasyaf. Jadi kasyaf itu maksudnya bukan tahu hal goib, tapi dia bisa seperti misalnya nih, anak ketemu sama antum. Orang yang punya kasyaf nih kayak tahu karakter antum. Bisa, intuisi namanya. Intuisi. Jadi anak ketemu sama antum, sekali salaman kayak, orang ini nggak pernah lepas sholat malam ini. Misal seperti itu. Atau orang ini sering berzina. Nah kayak gitu kasyaf. Bukan kasyaf ilmu laduni. Di kuburan 30 hari, nggak makan apa-apa, kan mati. Jadi itu salah ya. Nah ini maksud dari wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita memang harus berhati-hati dalam masalah itu. Dan itu adalah nyata. Jadi ada. Semua hal yang berkaitan dengan yang kami sampaikan itu ada. Dibahas oleh para ulama-ulama. Mau ulama yang ahlus sunnah, mau ulama yang di luar ahlus sunnah, semuanya membahas tentang sihir, judulnya sama. As-sihru babnya khusus. Nah, banyak ya hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian kita memang harus berhati-hati ya, salah satu doa yang ketika kita merasa kita merasa dalam bahaya selain kul auzubillahi bil falaq ini, baik itu zahir ataupun gaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad apabila ia hasad. Nah ini udah bolak-balik kita sampaikan bahwa hasad itu adalah salah satu hal yang paling membunuh, baik itu karakter, baik itu manusia. Antum sudah pernah mungkin dengar ceramah atau kajiannya Ustadz Abdul Rahman Dhani tentang bahaya hasad bagi fisik, terutama fisik manusia. Jadi kita memang harus berlindung. Hasad itu selain kita yang bisa hasad ke orang
Apabila ada orang yang hasad ke kita, ternyata juga berbahaya sekali. Baik itu dari segi mental ataupun fisik. Ain itu, penyakit ain antum tahu ya? Penyakit ain itu juntrungannya hasad itu. Jadi kalau ada orang yang hasad, kemudian rasa hasadnya itu udah tingkat ekspor lah hasadnya itu. Udah di atas rata-rata, saat dia melihat orang yang dia hasadi, maka fisiknya bisa jadi sakit. Ya, dalam riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang menyingkap betisnya yang putih. Kemudian ada sahabat lain dengan pandangan, takjub ya, kalau ini takjub. Terlalu takjub berlebihan tanpa mengucap Masya Allah juga masuk ain. Ya kalau hasad banyak lah ya, ain. Dan udah pernah cerita juga di kampus itu pernah juga terjadi. Ada orang yang lagi hasad, entah dia ada staff ya, entah dia ada masalah atau apa, ketika masuk ke kampus, la salam wala kalam, duduk di mejanya, ngelihat gelasnya pecah. Benar terjadi ternyata seperti itu. Ya, gelasnya pecah, apalagi ngelihat manusia bisa kena fisiknya, bisa kena mentalnya. Tapi kita nggak berpanjang lebar lah tentang hasad ya. Kemudian mungkin yang perlu kita ketahui, maksud dari hasad di sini secara khusus, tadi kan umum ya, semua orang yang hasad. Sebenarnya secara khusus itu adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sebenarnya secara hati ya, itu hasad sama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, gimana ayatnya? Astagfirullahaladzim. Tidak ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti jalan mereka. Walan tardo angkal Yahudu wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah ridho, memang tidak pernah ridho. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksud dari hasid di sini al-Yahud. Fa innahum kanu yahsuduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hasad, dan sampai sekarang kerjaan orang-orang Yahudi di Palestina itu semuanya hasad itu. Semuanya hasad. Mereka beralasan dengan banyak sekali alasan untuk menghancurkan, ya, membunuh orang-orang Muslim, ya, bukan orang Muslim saja bahkan yang dibunuh di sana, semuanya karena rasa hasad, salah satunya, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Nah, ini alhamdulillah kita sudah selesai ya bahas tadabbur satu surat. Semoga menjadi bekal bagi antum sekalian untuk menjalani kehidupan, terutama sebenarnya lumayan komprehensif ya. Qul a'udzu birabbil falaq ini untuk hidup dengan tenang. Untuk hidup dengan tenang. Karena inti-intinya kita tahu. Ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan betapa bahayanya ciptaannya, dan hendaklah kita hanya bergantung dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa-apa langsung mikirin, kalau enggak dia yang bantu repot. Kalau enggak dia yang berusaha repot. Kalau enggak saya repot. Ananiahnya tinggi. Nah, kalau bisa ini dihindari ya, Bapak sekalian. Baik. Mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan. Bapak sekalian, semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesi tanya jawab. Bagian nanya silakan. Bagian nanya ya. Tadi Pak Pur menanya Pak Pur. Kalau ada yang nanya, tapi kalau misal pertanyaannya bagaimana cara bersekutu dengan jin, Anda nggak tahu. Jangan tanya Anda. Ustaz, antum kan udah belajar tentang sihir, coba Anda mau nyoba aja, habis itu Anda tobat, jangan. Ya. Ada banyak kitab yang menjelaskan tentang cara-cara itu, tapi jangan antum lakukan. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Apapun bentuknya haram hukumnya. Baik. Silakan. Ya,
Gimana caranya kita mengetahui apa namanya di warung misalnya kan banyak warung-warung itu yang istilahnya berkolaborasi dengan makhluk seperti jin untuk penglaris dan sebagainya. Tip-tip yang aman buat kita itu apa, ada ciri-ciri khusus warung itu memakai penglaris dan sebagainya, gimana cara kita menghindarinya? Iya. Nah, ini banyak juga terjadi dan kita sudah ma'ruf ya, bahwa itu tuh memang ada. Sebenarnya Mas tidak ada ciri-ciri spesifik. Cuma anak akan berusaha jawab di hal-hal yang sifatnya pasti. Kalau misal warung ya, kan ini banyak kasus. Warung yang sudah pasti pakai pesugihan, dia itu majang kaligrafi tapi bentuknya dan bacaannya aneh. Misal dia majang kaligrafi ayat Quran, ayat kursi, tapi kebalik. Itu udah pasti pesugihan. Kalau nggak wajar udah pasti pesugihan. Tapi kalau misal dia itu bentuknya kaligrafi nggak masalah ya. Ini sebenarnya perdebatan lah ini. Cuma kalau misal bentuknya kaligrafi itu masih tidak bisa kita anggap dia itu pesugihan. Misal ada yang paling sering itu antum tahu nggak kaligrafi Ashabul Kahfi? Jadi ada kaligrafi Ashabul Kahfi yang ada ayat surat Al-Kahfi. Gambar orang itu, Bukan gambar orang. Ada ayat buntaran besar seperti ini. Ini sering ini. Dan ini salah satu dari bentuk buhul ya, jimat gitulah. Ada bulatan besar, kemudian di samping-sampingnya ada ayat atau surat Al-Kahfi. Siapa nama anjingnya? Kitmir ya. Nah, di bulatannya itu nama anjingnya yang besar. Itu yang paling umum. Kalau antum masuk ke warung muslim ada kaligrafi itu, jangan beli di sana. Ini sifatnya umum. Kemudian ini anak nggak bisa pastikan ya, Bapak sekalian. Katanya kalau ini kata nggak boleh sebenarnya, ini kata qila wa qala ini. Kalau orang yang agak lucu juga sih, wallahu a'lam. Tapi yang Anda bisa pastikan hanya itu saja. Ya. Jadi kalau ada warung udah pakai majang itu, buhul itu, jimat itu, maka dia nggak cuma di dalam ya. Ini Anda pernah lihat ini, Mas. Bener-bener nyata ya seperti itu ternyata. Dan orangnya itu padahal muslim, selain dia masang jimat itu, Ana perhatikan karena Ana lihat, Ana tahu itu. Jadi Ana perhatikan seluruh tempatnya. Ternyata di pojok-pojok warungnya itu ada canang. Pojok-pojok. Kalau udah kayak gitu aneh itu muslim. Ada canangan. Mungkin itu bukan canang ya, sesajen lah. Karena dia enggak pakai yang bulat itu, dia enggak pakai janur, dia ada bunga, terus ada bunga-bungaan itulah ya. Nah, itu di setiap pojok tempatnya itu. Karena nggak jadi beli itu. Nah, itu salah satu cirinya. Nah, kalau yang katanya itu nggak boleh kita jadikan pedoman. Misal contoh, kalau kita makan di sana enak sekali, kalau dibawa pulang kok jadi nggak enak, ini nggak bisa nih, jadi patokan nggak bisa. Siapa tahu pas di sana dia belum basi, pas di rumah udah basi, agak absurd juga. Cuma nggak bisa jadi patokan yang seperti itu. Allahu a'lam. Gitu. Itu Mas ya. Yang bisa Anda pastikan hanya ketika terpajang buhul atau jimat di tempat dagangannya. Kalau yang itu kadang saya sendiri melihat tuh dia menyiram sesuatu kan sambil kayak mengucapkan kata-kata itu loh, atau apa mantra apa yang dibaca, sambil kadang sesuatu disiramkan, dan begitu dia duduk di depan orang dulu sambil membaca itu gitu. Ya pernah saya lihat sendiri itu gitu. Bisa jadi salah satu indikasi.
Kemudian ada juga sebenarnya ini di luar ini Mas ya, itu bisa jadi salah satu terindikasi warung kena pesugihan. Tapi ada juga cara orang yang ya Rob, ini salah satu ini ya, teman Anda punya apotek, ini mungkin Antum udah dengar cerita. Teman Anda punya apotek. Berapa minggu itu sepi. Ya. Terus ada satu orang yang ketika lewat itu ngomong ke dia. Namanya Dika. Dika, kok apoteknya tutup terus? Jadi kayak ada udah lama enggak buka gitu. Terus Dika ngomong, "Enggak. Apotekku buka kok." Gitu. Dia cerita ke sini. Anda tanya, "Emang apa yang ente rasakan ketika ente kerja di apotek ente?" Satu, dia mencium bau pipis. Jadi kemungkinan besar memang ada. Bukan apotek. Rumah Anda pernah digituin. Jadi salah satu cara untuk menjerumuskan orang yang kita tidak sukai dalam bahaya adalah menyiramkan pipis di rumahnya atau di tempat kerjanya. Jadi rumah Ana itu pernah kejadian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lindungi lah ya. Jadi Umi Ana ketika nyapu di depan itu kok ada pipis. Ana sama tetangga Ana di depan. Terus tetangga Ana sengaja begadang untuk ngeliatin keadaan. Ternyata bener, pas dia lihat malam itu dia lagi ada satu orang lah ya, rahimahullah, dia mati dalam keadaan tobat, semoga aja zahirnya seperti itu, sedang melempar pipis ke rumahnya. Nggak tahu apa maksudnya, anak nggak paham. Pokoknya itu adalah bagian dari rasa hasad. Nah, ketika diinterogasi itu udah ketahuan kan, langsung diinterogasi. Dia ditanya untuk apa, ternyata niatnya itu untuk ilmu kebal. Nggak mau ditempeleng dari tempat itu biar masuk nggak ilmu kebalnya itu sampai menzolimi orang seperti itu. Nah itu salah satu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin salah satu indikasinya itu atau masuk ke rumah makan bau pesing itu kan, selain kebersihan juga mungkin bisa jadi terjadi hanya pada orang-orang yang beriman saja. Baik, itu Mas ya. Ada lagi? Masih lama ya gini acaranya. Kita santai-santai. Tapi ini Santai-santai aja. Bahwa makanan itu kalau kita makan di tempatnya itu enak banget. Tapi ketika dibawa pulang sudah nggak ada rasa, jelek banget. Iya bener. Dan itu memang katanya memang ada apa perjanjian. Kalau makan di tempatnya enak banget, kalau dia pulang gak enak banget. Gini Mas. Dan itu pelakunya tahu gitu. Gini Mas. Gini. Perjanjian dengan ini. Sebenarnya itu ada hal yang lucu kalau misalkan itu salah satu cirinya. Kalau misalkan itu adalah sifat umum, ya kenapa Anda nggak bisa jadikan patokan? Kalau misalkan itu sifat umum, tentu saja yang punya warung itu paham. Tapi kenapa dia mau bungkusin orang? Kalau dia tahu yang dibungkus itu nggak enak, kenapa dia mau bungkusin orang? Harusnya nggak boleh bungkus, hanya makan di tempat. Harusnya kayak gitu. Nah itu yang membuat Anda bingung. Ya, jadi Anda tidak mengkategorikan itu sebagai tanda. Nggak bisa jadi acuan karena aneh aja. Tapi kalau yang tadi yang sifatnya syar'i itu udah pasti. Ya. Jangan bilang orang awam nggak tahu, nggak mungkin. Dengan apa? Ya. Sebuah warung restoran tuh dengan adanya memajang untuk makhluk hidup gitu loh, entah itu orang atau binatang dan sebagainya, apa itu bisa menjadi mediasi atau tempat tuh tempatnya jin itu loh, dan dikirim itu loh ke warung itu atau ke resto itu gitu. Bukan restoran aja, rumah juga. Kalau rumah ada dipajang yang seperti itu, maka malaikat nggak masuk. Jadi
yang kami pahami, keberkahan hilang. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, wallahu a'lam masalah ini. Sebenarnya lukisan itu silakan aja, tapi tidak boleh makhluk yang bernyawa dan lengkap. Tapi kalau misalkan sepotong-sepotong, ada badan, kemudian kepalanya melayang, tidak ada mata dan hidung, bisa itu. Tapi kalau misalkan makhluk hidup yang sifatnya lengkap itu tidak boleh. Dan itu mengurangi keberkahan. Malaikat tidak mau masuk. Sekarang, ini antum, ini kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Sekarang banyak sekali orang yang muslim menggunakan sorban, jenggotan, masya Allah mukanya Arab. Walid. Mukanya Arab, ngomong, nyuruh kita untuk memajang foto ulama di rumah. Ulama siapa juga nggak tahu. Tapi memajang foto, kemudian ketika ada masalah, pandanglah foto ulama tersebut. Minta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mandang foto. Ya Allah, ibaratnya kita diperintahkan untuk hal yang sifatnya itu kesyirikan. Itu nggak boleh. Ya, Bapak sekalian, foto, patung itu nggak masuk. Tapi patung itu maksudnya bukan kayak mainan. Kalau mainan masih bisa ya, mainan anak-anak itu. Tapi kalau patung yang sifatnya itu melekat sifat berhala di situ nggak boleh. Ya, nggak boleh. Banyak ya pembahasan masalah ini. Cuma memang kita harus bersifat warok. Yang seperti itu janganlah kita lakukan. Ya. Seorang mukmin itu lebih baiknya meninggalkan hal yang dibenci, lebih baiknya meninggalkan hal yang dimakruhkan, yang seperti itulah. Sekarang kita memang harus hati-hati. Banyak sekali orang yang sudah tercemar pikirannya karena kurangnya duduk di majelis ilmu yang hakiki. Jadi misal contoh, orang sekarang sudah mulai menganggap biasa kuburan itu dihias, sudahlah haram hukumnya. Kuburan dihias, kemudian dikasih menyan, disedekahin, kuburan disedekahin, la ilaha illallah. Anak yatim itu nggak boleh. Ana sering dengar sekarang, barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka 40 hajatnya akan terpenuhi. 40 itu kuburan. Ya nggak boleh, udah mulai biasa yang seperti itu. Antum tahu nggak? Majelis ilmu dalam agama itu menyelamatkan kita sebagaimana ilmu di luar agama itu juga dapat menyelamatkan kita. Contoh misal, Ana kemarin lihat video ada orang yang buka gas, kemudian gasnya itu ditumpahin, dia bilang, wah ini gas oplosan isinya air. Itu kan tidak ada ilmunya itu. Sama itu Ana, akhirnya terkena api kemudian meledak. Sama itu kasusnya di orang yang ke kuburan terus minta ke kuburan. Nggak tahu dia kalau misalkan gas itu sifatnya liquid. Sama juga di kuburan. Nggak tahu dia kalau orang yang sudah mati itu akan sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, itu Mas ya. Sama dengan Mas Roni tadi itu. Sama. Penglaris Pak. Penglaris entah menganggap rumahnya itu biar aman. Itu sampai gini kan ya. Orangnya ini Bu, takut Pak. Tadi takut buang aja, bakar aja. Nah, tak bawa semua, tak bakar. Oh, betul. Ya. Tapi Harus hati-hati Pak nih. Ya nggak apa-apa, ini setan ini, bakar aja. antum bakar terus. Iya tak bakar. Nggak ada kejadian aneh apa-apa, Pak? Alhamdulillah. Ana pernah kalau Pak, tapi merasa aneh. Pernah. Apanya? Wah, ini Ana udah cerita nih. Yang udah denger bosan ini. Enggak, saya kan tukang biasa nyelip-nyelip, ada kadang-kadang ditaruh di atasnya apa? Pintu itu ada bungkusan. Udah orang-orang kan takut aja, enggak, udah tak ambil bakar gitu. Kalau alhamdulillah nggak apa-apa Pak ya. Yang penting ya itu lah. Berarti tauhidnya udah Bismillahirrahmanirrahim begitu. Berarti sholat subuh di masjid terus nih pasti. Oh. Ini kasyaf saya nih. Insya Allah. Kalau saya Pak mungkin nggak kayak gitu ya. Kalau saya mungkin nggak kayak gitu. Nah, saya gini pikiran saya itu
Saya istilahnya gini, udah pasti seandainya saya gimana, berbuat baik ini meninggal, hanya yang di atas yang tahu gitu. Masya Allah. Itu aja saya. Barakallah fi. Bener Pak, Kayaknya bener. nggak takut sama apa. Yang gitu-gitu enggak ada takut Pak ya. Iya. Betul Pak. Nah itu salah satu bentuk buhul. Itu niatnya banyak sekali yang seperti itu, nganggap biar aman dan lain-lain. Kalau Ana tuh pernah di pesantren, dulu waktu masih jadi santri, Ana salah satu orang yang keamanan modelnya gitu, tapi anak ketua waktu itu. Nah, salah satu ketua OSIS yang bergerilya masalah itu. Ya. Ketemu satu orang yang ternyata mencuri, kan banyak orang banyak hilang nih barang anak-anak. Nah kita rondanya tidak diketahui lah, pokoknya sembunyi-sembunyi. Ketemulah orang ini. Terus orang ini anak geledah kan, di dompetnya itu ada buhul juga. Itu tuh malam-malam, pokoknya tengah malam lah, yang seperti itu. Anak tanya, kenapa enti begini? Apa jawabannya? Dia ngerasa nggak kelihatan, invisible. Jadi terus dia nyuri itu dengan jimat ini, dia ngerasa nggak kelihatan. Buktinya ada ngeliatin dia. Akhirnya dompetnya digeledah, kan ada kertas sama batu. Kertasnya itu pas Ana buka, ternyata ada tulisan La ilaha illallah kebalik. Pas Ana pegang, terus Ana bakar itu, satu ruangan langsung bau menyan. Batunya Ana bakar, jadi batunya tuh pas dibakar tuh ada kerutut, bau menyan gitulah pokoknya. Ketika Ana bakar satu ruangan bau menyan, itu Ana merasa hal yang aneh sekali. Selama hidup Ana itu kayaknya hal yang paling aneh, kayak mau ada penampakan. Itu kalau misalkan keluar kuntilanak, pocong gitu kan seru Pak. Ada ceritain gitu. Wah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tapi memang perasaan kita, katanya saat kita merinding, setengah tubuh kita itu udah dikuasai jin. Katanya ya. Nih katanya lagi. Makanya jangan takut. Kayak Bapak kan tadi sama sekali nggak ada rasa takut. Nah saya mungkin dulu masih SMA ya, Bapak sekalian. Jadi mungkin masih agak getar, tapi bismillah dibakar. Nah itu adalah langkah yang tepat. Kalau ketemu kayak gitu tuh dibakar, memang tempatnya itu di pojok-pojok rumah gitu. Temen juga pernah punya cerita, dia kuliah di Libya juga kayak gitu dah modelnya. Jadi rumahnya itu dia pertama nggak tahu kalau ada buhulnya. Dia karena kan jin dan yang lainnya itu ganggu orang-orang yang seperti itu. Akhirnya silakan mau diangkat dulu. HP siapa tuh Pak? Ibu. Angkat Pak, nggak masalah. Nah. Takut dimarahin Pak ya? Baik, nggak masalah. Pokoknya dia ngerasa diganggu lah ya, aneh-aneh. Terus nyari buhul. Kan memang itu teknisnya sama. Buhul itu memang di pojok-pojok rumah. Dia aja dapat padahal nggak tahu tempatnya. Dicongcong, digali, kemudian dapat lah yang seperti itu, dibakar, selesai masalah. Gitu. Baik, mungkin ini saja. Selebihnya mungkin kita duduk-duduk biasa aja. Gak usah formal-formal, ada kameranya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.